Jumpa lagi di Analisa belakang. Analisa belakang. Analisa belakang. Analisa belakang. Jadi kita barusan dapat info-info belakang nih, Bang. Jadi katanya koalisi yang menang versi quick count kemarin itu lagi pusing nih masalah bagi-bagi kursi. Bagi-bagi kue. Ternyata ya itulah resikonya kalau pasukan besar puyeng juga, Bang. Ya, apalagi misalnya begini kayak Golkar ya, yang diprediksi bakal di awal itu diprediksi hanya akan dapat urutan ketiga, urutan keempat, karena hasil surveinya selalu jatuh. Ingat, termasuk Litbang Kompas tuh. Ya, Litbang Kompas itu terakhir itu Golkar itu 8% loh. Bahkan disalip sama PKB katanya. Bahkan disalip sama PKB sama PKS. Nah, hari ini Golkar ternyata nomor 2. Nomor 2 dan dia bisa pasang badannya lebih. Jadi info belakangnya katanya minta nambah ya? Kalau infonya sih dia minta sekitar 5-6 menteri. Ini infonya, dugaan. Jadi Prabowo lagi... Kalaupun tidak menteri tapi setingkat menteri. Tapi menurut gue itu realistis. Hari ini dia partai terbesar kalau benar sesuai quick count. Dia partai terbesar hari ini di koalisi. Dan menurut ya secara kekuatan politik ya harus dihargai mungkin seperti itu. Nah, terus yang gue dengar adalah apalagi Bang? Info belakang nih? Infonya belakang Gerindra itu ya Prabowo mendahulukan koalisi. Oh gitu? Jadi mungkin kalau gue dapat gitu logikanya bahwa Prabowo akan mengutamakan orang sekitar istana mungkin dari Gerindra. Tapi kalau untuk kursi-kursi kementerian, kecuali Kementerian Pertahanan ya, karena kalau gue gak jadi Prabowo mungkin Kemenhan akan gue berikan kepada orang yang gue percaya. Iya pasti, karena kan info belakangnya memang Prabowo bakal mempertahankan pos keamanan dan pertahanan tuh. Dan kelihatannya kalau gue sih menduga ya orang yang paling setia sama dia ya Safri Samsudin ya. Safri Samsudin. Nah, lalu tapi balik lagi ke Golkar. Golkar ini kan memang terlalu banyak faksi di dalamnya. Kemungkinan pertarungan di dalam pun tinggi bisa saja karena kan gue dapat info bahwa ada beberapa menteri yang memang pengen berebutan ketua umum nanti. Betul. Kita lihat Juni itu nanti ada Munaslup ya? Munas. Ya kan kalau kilas balik beberapa waktu lalu kan yang ingin naik kan Bahlil. Ya bukan naik, diisukan naik. Ada Luhut. Emang dua nama inilah yang memang selalu punya kompetensi untuk duduk di mengambil Golkar kursi, mengambil kursi ketua, punya kompetensi lah ya. Apalagi Bahlil ya. Ya kelihatan memang dia kalau dalam konteks koalisi memang kelihatan dia paling banyak pasang badan kayaknya buat. Iya kemarin. Jadi siapapun Pilpres kemarin kampanye yang kelihatan kalau Golkar tuh Bahlil mukanya. Bahlil iya karena dia lebih condong berada di garis terdepan gitu. Itu yang kelihatannya Bahlil ya. Jadi kita nggak apa-apa curiga sama Bahlil. Ya nggak apa-apa. Ya itu kecurigaan politik itu harus kalau kata Rocky Gerung halusinasi begitu harus dibangun. Betul. Ya kan berarti Bahlil boleh sah-sah saja kalau dia melalui jalur yang sah kan, mengambil kursi dengan hasil pemilihan, kursi Golkar dengan cara-cara pemilihan yang sesuai dengan aturan itu sah-sah saja. Lalu kemudian belum lagi nih Bang. Jadi setelah Golkar, Nasdem kayaknya bakal masuk tuh. Nah, kalau menurut gua ya, Prabowo akan mengutamakan orang-orang yang berjuang bersama dulu. Nah, berarti setelah kita bicara Golkar, kita bicara PAN. Oke, PAN dulu ya. PAN paling ya. PAN tapi sore lu oke ya. PAN naik itu urutan berapa ya? 5 apa 6 ya? Dia masuk 5 besar apa 6? Enggak masuk 5 besar. Enggak, turun kalau nggak salah PAN dibanding. Jadi padahal jadi sudah jualan bansos Jokowi loh. Ini bansos Jokowi Zulkifli. Artinya itu bisa ketahuan loh. Kalau cuma bilang ini bansos, naik tuh namanya. Tapi bansos Jokowi enggak. Tapi ketika dibilang ini bansos Jokowi, jadi turun. Iya, termasuk turun ya PAN itu. Iya, PAN kalau nggak salah termasuk turun ya. Kalau nggak atau kalaupun tetap itu berarti tidak ada. Iya, nggak ada ngaruh juga. Jokowi efek nggak berpengaruh. Karena dia udah jualan Jokowi banget. Nah, PAN kelihatannya mungkin ya Zulkifli lah menterinya ya. Kalau nggak siapa? Edi Supono. Nah, lalu kalau Gerindra kan ya itu ya kembali ke Prabowo ya. Tadi seperti yang gue bilang balik lagi bahwa yang gue dapat info Prabowo itu cenderung akan fokus di wilayah Istana Negara, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Pemerintahan dan lain-lain, termasuk jubir ya. Lalu kalau setelah itu Gelora,
ya kelihatannya Gelora juga berminat. Ya minimal Fahri Hamzah kan. Ya, karena udah keluar-keluar ya Bang. Ya, sampai ngancem-ngancem. Iya, karena sekarang partainya nggak lolos nih. Partainya nggak lolos. Dia mikir, bos, gue udah bela-belain lo nih. Bahkan gue udah ngancem-ngancem orang yang bilang, gue bilang bakal masuk KPK tuh ada orang habis pilpres. Udah begitu dia ya. Habis pilpres ada 2 orang langsung ditangkap kalau kalah. Ditangkap ya katanya. Bahasanya ditangkap. Iya. Tapi kita tetap respect sama abang kita itu kan. Abang kita tuh. Abang kita tuh. Iya. Jadi bakal menteri kayaknya dia ya. Atau wamen mungkin ya. Atau enggak. Kalau kelasnya Bang Fahri sebenarnya kelihatannya menteri lah ya. Ya minimal dia karena kemampuan dialektika dia bagus, Asal jangan, karena yang ditakutin orang, dia cuman gantiin ini aja di deputi KSP kayak ngabalin. Tapi menurut gue sih Bang Fahri jauh lebih pintar. Bang Fahri harus lebih dari itu. Karena netizen udah mulai julidnya itu Bang. Ya Bang Fahri kalau gue lihat Menko Infokom bagus. Wah cakep ya. Iya kan? Iya. Artinya dia akan menjadi sosok orang yang sangat. Iya. Ya kalau dilihat kelasnya dia dengan Budi Ari ya masih bagusan dia lah. Ya. Menurut gua ya, secara pengelolaan partai dan lain-lain. Terus ada PBB Bang ya, Yusril Bang. Yusril dari dulu kan pengen Menko Polhukam apa Jaksa Agung ya? Jaksa Agung kayaknya. Jaksa Agung ya, dengarnya dulu kayaknya Jaksa Agung kan ya. Sampai pernah waktu dia dituduh kasus apa kan dia bilang saya akan mau jadi Jaksa Agung. Betul. Karena kemarin kan yang mimpi Jaksa Agung Ahok tuh. Karena PDIP katanya kalau menang kayaknya Ahok. Kayaknya yang dari kampung sana, kampung dia tuh iya. berdua. Kampung Bitung ya, orang Bangka Belitung ya. Bangka Belitung maunya jadi Jaksa Agung kayaknya. Iya. Kayaknya di sana waktu kecil dia lihat orang jaksa itu hidupnya makmur. Lalu setelah partai politik apa lagi sih yang gabung di situ? Itu aja paling Bang. Oh iya PSI ya. Ya PSI boleh lah 1 menteri. Kaisang mungkin ya. Kelihatannya bisa karena presidennya kan udah bukan Jokowi. Tapi kan wapresnya adanya abangnya. Tapi ya bisa jadilah mungkin Grace Natali menteri perempuan ya. Grace. Ya kan bisa aja kan? Betul. Grace, Ade Armando mungkin kan. Ade. Nanti kalau kalau ada Armando buka lagi menteri penerangan. Dia mau penerangan sama dia pengen menatar mahasiswa biar nggak ada yang ngebukin dia nanti kan. Iya. Ada Armando menteri pendidikan. Oh iya bisa jadi. Iya. Nah, terus abis partai politik baru kita bicara udah ya partai politik udah. Tapi katanya infonya juga. Jadi ada infonya, jadi kalau misalnya terlalu pusing di koalisi mungkin dilempar ke kepala daerah. Ada juga info belakang itu. Oh, Bang. Jadi orang-orang yang berkontribusi besar. Betul, ada besar. info belakang itu. Jadi kayak misalnya RK nih, sebutlah nama yang udah santer banget. Dia katanya bakal ditaruh Jakarta, misalnya kayak gitu lah Bang. Jadi katanya info belakangnya kalau nggak dapat di menteri, posisi yang berjuang bersama Prabowo ini, Golkar, kan banyak banget tuh. Kepala daerah. Kalau menurut gua jadi tidak peka ya ketika keputusan kepala daerah itu malah dijadikan hanya untuk lingkaran elit, diputuskan di lingkaran elit. Artinya begini, ketika misalnya RK dilempar ke Jakarta, respon publik di Jakartanya nggak terlalu besar. Artinya kan nanti ke depan ada hitung-hitungannya. Betul. Kan setiap orang dicalonkan itu punya perhitungan menang kalah. Benar. Respon itulah yang harus ditangkap. Kalau gua melihat ketika elit menentukan calon kepala daerah itu bisa jadi menjadi bunuh diri politik. Betul. Nggak semudah jadi menteri ya. Jadi, kalau menteri kan bukan diangkat. Nggak ada ini juga, nggak berlawanan dengan ini ya, kepentingan suara rakyat daerah gitu ya. Jadi eksekutif di pusat dia. Di pusat. Jadi kalau menurut gue emang kecenderungannya kalau sampai kepala daerah ditentukan dengan elit, maka itu menjadi kuburan politik buat partai politik koalisi gitu. Tapi kalau di kementerian ya tidak. Ya kan, karena dia langsung dibawa presiden, hak prerogatif presiden. Kepala daerah kan hak prerogatif rakyat. Nah ini yang salah kalau konsep berpikirnya up to down. Jadi Puyang mungkin Prabowo dengar bahasa lo nih Bang ya. Jadi kalau menurut dia, wah gimana nih? Apa gua jadi semua menteri ada wamennya gitu kan? Ya sebenarnya paling mudah buat Prabowo. Prabowo kan orangnya take as a simple aja. Ya udah gua tambahin 1 kementerian. Makanya. Kan mau muncul kementerian makan siang gratis. Karena kalau lihat konfigurasi APBN-nya, Menterian itu akan mengambil celah mengambil porsi di 5 kementerian. Betul. Nah itu. Jadi mungkin kebayangan gue kementerian janji namanya nanti. Karena itu yang bakal penuhin janji-janji dia tuh. Susu gratis, makan gratis, kirim dokter juga kayaknya bakal itu ya harus. Yang dinilai orang nggak masuk akal kayaknya kementerian khusus itu. Jadi kan kementerian khusus memang jadi kayaknya Budiman Sujatmiko kayaknya Bang. Apa? Yang bakal jadi menterinya. Kalau menurut gua ya. Karena yang pasang badan dari kemarin Budiman Sujatmiko.
Gue curiga dia jangan-jangan nih. Tapi kalau kementerian yang gue dengar kabar adalah memang sedang digodok kementerian transisi lah. Ini yang menggodok membangun konfigurasi kabinet transisi ya. Dan orangnya kembali lagi atas nama tuh gue dengar bos investasi itu juga. Gitu ya. Artinya gini loh, sebenarnya kalau soal yang eksekusi di lapangan, kelihatannya Jokowi kan itu lebih percaya Bahlil ya. Artinya bisa jadi Bahlil itu menjadi tokoh kunci lah. Tokoh kunci dalam running transisi dan lain-lain gitu. Betul. Nah, kita bicara keluar koalisi ya. Nggak dulu, kalau tadi Budiman ditaruh sebagai Menteri khusus itu. Menteri khusus urusan makanan dan susu. Ya gue sih ragu dengan kemampuan dia. Dia secara dialektika bagus, secara pemikiran ideologi bagus, tapi eksekusi kurang. Kenapa? Ya dia kalah kok waktu di PDIP waktu itu. Nyalek. Iya. Iya kan? Iya, tapi bayangan gue mungkin bukit algoritma masuk kementerian khusus lagi nanti. Gitu. Iya. Jadi oke, kita nanti bicara khusus sama Budiman ya. Kita ngomongin yang luar nih Bang. Jadi sodokannya tambah lagi nih Bang. Kalau yang dari luar udah jelas lah. Biar bagaimanapun Luhut Binsar Panjaitan itu kan punya peranan Jokowi mendukung Prabowo atau tidak. Ya kan? Artinya salah satu yang diminta oleh Jokowi pertimbangannya untuk mendukung Prabowo ada Luhut Binsar Panjaitan dengan narasi bahwa Prabowo akan melanjutkan semua kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, ya kan? Makanya jargon dari Prabowo adalah melanjutkan. Tentunya setelah menang ini harus ada kompensasi dong. Luhut bisa saja di luar, tapi orang-orang dia bakal dimasukin harus diberi penghargaan. Betul. Gitu loh ya. Bisa apa aja. Mungkin kalau kita melihat ke belakang hal-hal yang menurut Luhut kurang sejalan dengan dia, misalnya diambil posisinya karena diambil oleh orang-orang yang tidak sejalan sama dia. Dugaan gue misalnya gini. Udah lama gue dengar rumornya Menteri Keuangan selek sama dia. Tidak selaras soal mobil listrik. Soal mobil listrik tidak sejalan, baterai dan lain-lain. Maka untuk melancarkan eksekusi itu maka dia butuh orang dia gitu loh. Dan itu jangan-jangan badan khusus nanti Bang. Feeling gua itu karena menggolkan listrik yang dia udah gaungkan itu kayaknya ada badan khusus nanti. Oh bisa jadi kan. Karena agak dalam konteks politik ketika pertemuan di Bali antara Prabowo dengan Gibran, Gibrannya didampingi oleh Luhut. Iya. Benar. Ya kan? Jadi kayaknya bakal banyak orang opung ya. Iya, artinya banyak juga orang opung yang mungkin saja ditaruh. Opungnya tidak berjalan, opungnya sekarang jadi dalang, maka wayang-wayang dia akan ada di kementerian. Minta jatah banyak. Golkar juga minta tapi Luhut entitas yang berbeda nih. Luhut entitas Golkar yang berbeda gitu loh. Ya itulah nikmatnya kekuasaan seperti itu gitu loh. Selain Luhut tentu baru kita bicara nih Nasdem dan PKB. Yang info belakangnya Bang. Kayak bakal jadi itu gabung Jokowi. Ya, kalau melihat omongan Ahmad Ali yang selalu merespon negatif terhadap upaya-upaya 01 dan 03 dalam melawan dugaan kecurangan pemilu itu. Ini mulai dari dia menyindir pernyataan Ganjar kok kenapa harus hak angket, apa karena 03 kalah, dan dia juga melihat bahwa tidak ada urgensinya, dan untungnya maka kelihatannya memang Nasdem tidak kuat di luar oposisi. Dia hanya bertahan 2022 ya Anies itu deklarasi Oktober 2022, dia hanya bertahan 1,5 tahun. Artinya memang butuh mental yang kuat untuk jadi oposisi. Dan kelihatannya selain mental yang kuat, perut yang kuat. Tahan puasa ya. Tahan puasa. Ternyata nggak kuat kawan itu. Nggak kuat, bos. Nah, ya kita bisa lihat juga mungkin termasuk Caimin, pakai Nasdem, perusahaan-perusahaan Surya Paloh dan lain-lain. Ya itu memang harus kan banyak juga yang mungkin rumornya atau dugaan bahwa ketika kita menjadi oposisi maka seluruh privilege atau seluruh akses kita ke pemerintahan itu terhenti atau dihambat gitu loh. Lalu kalau PKB ya Caimin mentalnya nggak ada oposisi sama sekali. Ya susah juga nanti dia janjiin itu tuh uang pesantren ya. Dana desa 5 miliar. Dana desa 5 miliar sama pesantren. Itu jualan sudah pernah digolin dia kan. Dan sebenarnya Caimin juga butuh cantolan karena dengar-dengar Saipul yang dibilang maklar itu, Gus Ipul itu dan PBNU kan mau merebut PKB. Isu belakangnya Bang. Iya bisa jadi. Gitu. Jadi dia butuh pengamanan lah.
Ya dulu kan dia juga dibantu oleh pemerintah, oleh kekuatan politik ketika ngambil dari Gus Dur kan. Tapi melihat licinnya dia, peluang itu masih diambil. Ketika dia melihat bahwa dia akan selamat dan tetap stay tune dalam jalur politik yang yang nyaman, dia akan ambil itu. Gitu ya, begitu. Ini kalau mantan wartawan jadi ketua partai kayak Caimin. Ya. Makanya lu semua wartawan jangan ketua partai. Caimin ya. Sama Surya Paloh kan mantan wartawan. Iya benar-benar. Jadi mantan wartawan jadi ketua partai, Caimin sama Surya Paloh. Jadi gitu ya. Jadi kelihatannya menurut gua belum orangnya Jokowi loh. Iya. Bedakan orangnya Jokowi dengan bedakan orangnya Luhut Binsar Panjaitan. Ya mungkin lah bedakan dengan pendatang belakang. Kayak Marwara Sirait, ya kan dia belakangan. Atau mungkin kita bicara Puan PDIP misalnya. Iya, atau bisa jadi Puan ya kan? Iya. PDIP, basis PDIP walaupun kelihatannya selama Bu Mega masih memegang tampuk kepemimpinan agak riskan agak sulit PDIP untuk bergabung. Karena dia punya pengalaman 10 tahun jadi. Tapi kalau Puan yang oposisi ngambil posisi. Lain cerita kalau nggak salah Juni-Juli ini ya. Iya. Apa sih mereka Rakernas apa? Rakernas kayaknya Bali ya. PDIP itu Rakernas ya? PDIP Rakernas. Rakernas kalau misalnya Puan pada akhirnya jadi ketua partai bisa jadi masuk juga dalam koalisi. Karena Puan ini bukan wajah Bu Mega politiknya. Iya, betul. Puan itu wajah Pak Taufik Kemas. Betul. Kalau gitu kita nanti setelah pengumuman kabinet berarti Oktober Bang ya? Iya, nanti bakal kelihatan ya. Nanti setelah minggu depan kita akan lihat manuver-manuver politiknya, termasuk ini ada info tapi buat minggu depan MD3. Buhe nih. Oke, MD3. Sampai jumpa di episode selanjutnya.